Ya, alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan tema kita atau pembahasan kita seputar takwa dari ciri-ciri dari orang bertakwa. Nah, ciri-ciri kedua yaitu beriman dengan hal yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Nah, ini jelas ya, bisa kita lihat dari kelanjutan ayat yang tadinya kita baca untuk sebagai pedoman sebagai seorang muslim itu tadi ya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Dan ayat yang selanjutnya, ayat ketiga, ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini sebenarnya nanti masuk lagi ciri yang ketiga, sudah masuk dari ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang dia beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dengan perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib itu? Ya. Perkara yang gaib itu diantaranya adalah janji Allah, ya, adanya surga dan neraka, adanya malaikat. Ini perkara yang gaib. Adanya nantinya hari kiamat, perkara yang gaib. Nah, adanya balasan ya dari perbuatan baiknya dan dosa ganjaran buruk dari perbuatan buruknya. Nah, ini hanya bisa ya ketika seseorang itu benar-benar mengimani ya, imannya itu dia percaya kepada yang gaib. Ketika dia tidak percaya ya, orang-orang yang tidak mempercaya adanya Allah ya, atau orang-orang yang tidak percaya adanya agama, orang ateis, maka mereka sama sekali tidak mengimani perkara gaib. Sehingga apa? Ya, tidak ada kebaikan yang mereka lakukan kecuali mereka mengharapkan balasan nyata. Ketika dia bantu orang, maka yang dibantunya itu adalah orang yang kiranya bisa memberikan balasan dari bantuannya. Beda dengan seorang muslim, seorang yang beriman. Dia membantu, la nuridu minkum jaza wala syukura, innama nud'imukum liwajhillah. Dia katakan sesungguhnya kami memberikan makan, bantuan kepada kalian itu mengharapkan wajahnya Allah, ridhonya Allah. Itu yang dia cari. La nuridu minkum. Ini tidak mengharapkan dari kalian jaza, balasan, wala syukura. Bahkan tidak pula dengan ucapan terima kasih. Masya Allah. Ini dia. Ketika apa? Dia iman. Dia meyakini. Dia paham bahwasanya di sana ada Allah yang maha mengetahui apa yang dia lakukan. Dia mengimani. Dia yakin sepenuhnya bahwasanya apa yang dia kerjakan walaupun tidak ada manusia satupun yang melihatnya. Dia tahu, dia yakin Allah maha melihat. Allah maha tahu. Allah akan membalas apapun yang dia kerjakan. Ketika baik yang dikerjakan, Allah akan balas dengan kebaikan, bahkan berkali lipat kebaikan tersebut. Ketika buruk yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan keburukan dari apa yang dia lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesuatu itu sesuai ya, dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apa yang kita tanam hari ini, maka akan kita panen nantinya. Ketika yang kita tanam benih-benih kebaikan, kita sebar dimanapun itu, maka insya Allah kita akan memanen kembali benih-benih kebaikan yang telah kita tanam tersebut. Tentu yang kita dapatkan adalah kebaikan. Sebaliknya, ketika benih-benih keburukan yang kita tanam, ya kita sebar, permusuhan, kebencian, maka mungkin awal-awal dia tidak merasakan akibat dari apa yang dia lakukan. Tapi cepat atau lambat, baik itu di dunia maupun nantinya lebih-lebih lagi di akhirat, dia akan dapatkan itu. Dia akan menerima keadilan tersebut. Mungkin pengadilan di dunia ini dia bisa selamat, dia bisa bayar ya orang tersebut untuk membelanya, untuk menyelamatkan dari dosa-dosa yang dia lakukan, tapi tidak dengan kezoliman yang dia lakukan nantinya di akhirat. Dia akan dapatkan, dia akan balas, dia akan terima balasan tersebut. Sebagaimana ya jelas hadis tentang orang yang bangkrut dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa di antara kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangkrut, muflis? Maka para sahabat banyak yang mengatakan, ya bangkrut itu ya Rasulullah, seorang yang dia kaya awalnya, kemudian dia jatuh miskin. Kemudian dia jadi jatuh miskin.
Maka Rasulullah katakan tidak, bukan itu yang aku maksud dengan kebangkrutan nantinya. Yaitu kebangkrutan nantinya ada orang yang dia membawa banyak dari pahala amal ibadah yang dilakukan kepada Allah, ya, yang dia beranggapan, berkeyakinan bahwasanya amal ibadah yang banyak yang dia bawa di belakangnya itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Namun apa yang terjadi ketika dia berada di persidangan Allah? Didatangkanlah satu persatu orang yang kiranya di dunia pernah dia zalimi, maka dia harus membayar kezaliman tersebut pada orang-orang yang dia zalimi. Dengan apa? Dengan amal ibadah yang dia miliki. Jadi alat pembayaran nantinya di akhirat bukan lagi dengan harta yang kita miliki di dunia, ya, bukan dengan kekuasaan, jabatan yang masih kita miliki, yang kita bisa melakukan apa saja dengan apa yang kita miliki tersebut. Tidak, dengan amal ibadah. Nah, jika banyak, maka itulah yang akan menjadi pembayarannya, alat bayarnya. Maka akan terjadi transaksi di sana, bagaimana seorang itu sampai dia ridho dengan zolim yang dilakukannya, ya, zolim yang dilakukan orang ini, ya, sampai dia yang dizolim ini merasa ridho dengan bayarannya tersebut, amal ibadah yang dia berikan, nah, baru dia bisa selamat, ya, dimaafkan. Terus seperti itu sampai habis amal ibadah yang dia bawa yang begitu banyak untuk membayar orang-orang yang dia zolimi, ternyata masih ada lagi ngantri orang yang minta pertanggungjawaban, minta keadilan tersebut, habis terus amal ibadahnya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dosa orang yang dia zolimi ini harus diambil. Itu pula yang dia terima, yang akibatnya akhir dari hal tersebut adalah dia menjadi orang yang bangkrut. Amal ibadahnya habis, malah dosa orang yang dia zolimi masih ada, harus diambil. Akhirnya bukan surga yang dia dapatkan, malah ke neraka, diakibatkan buruknya muamalahnya dengan manusia. Maka ketakwaan itu jelas dia. Ketika dia mengimani perkara-perkara yang gaib, dia yakini bahwasanya ada hari pembalasan nantinya, hari di mana dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di dunia. Ketika itu dia imani, maka dia akan berusaha sebaik-baiknya usaha. Dia akan berhati-hati sebagaimana dikatakan berhati-hatinya orang yang melalui atau berjalan di tengah padang yang hijau yang penuh dengan duri. Dia akan berhati-hati jalan di sana, karena dia tahu, oh ini nanti dia akan terluka ketika dia tidak berhati-hati. Tapi kalau dia sudah berhati-hati, adapun misalnya dia terinjak duri tersebut, dia sudah tahu ini duri. Dia akan siap menghadapi duri tersebut. Beda dengan orang yang sama sekali tidak ada persiapannya, tidak ada sama sekali kehati-hatiannya. Dia akan menjadi orang yang menyesal, bahkan dia akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini beriman, yakin dengan perkara-perkara gaib adalah bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika seseorang itu yakin bahwasanya apapun yang dia kerjakan itu dicatat oleh dua malaikat yang ada di kiri dan kanannya, maka dia akan benar-benar sebelum melakukan itu, dia berpikir dulu. Maka aplikasi dari hadis Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Ini hanya bisa dia lakukan, bertakwalah di mana saja dia berada. Artinya bukan hanya bertakwa di tempat orang yang ramai, tapi juga di tempat yang sunyi dia bertakwa. Karena apa? Karena dia yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Di kiri dan kanannya ada raqib dan atid, ada pencatat, ya, mencatat kebaikan dan amal keburukannya. Sehingga benar-benar, ya, ketika dia melakukan segala sesuatu dia yakin, merasa diawasi. Ketika dia merasa diawasi, maka dia akan berhati-hati. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Di sambungan hadis ini dikatakan, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Di sini dia yakin, ya, ketika dia berbuat buruk, dia imbangi, ya, dia berusaha mengimbangi perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, sehingga dengan perbuatan baik tersebut dia minta kepada Allah semoga kiranya ini bisa menghapus, ya, dosa-dosa tersebut, bisa menghapus kesalahannya tersebut. Namun ketika tidak dia yakini perbuatan baiknya itu, ya, untuk menghapus perbuatan buruknya, maka dia akan
tidak bisa ikhlas dalam amal ibadahnya. Maka ketika dia beribadah, dia berinfak, dia mengeluarkan sedekah, dia kembalikan ke hatinya, ya Allah, semoga ini kiranya bisa menjadi penghapus dosaku, sehingga tidak timbullah rasa sombong dalam dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, demikian ya untuk ciri yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan ciri yang lainnya ya, dari seorang yang bertakwa, yang mudah-mudahan ya kita terus dan terus mendapatkan manfaat yang banyak, kita terus bisa menjadi orang-orang yang kiranya mendapat predikat takwa, muttaqin ya, dan ini adalah sebaik-baiknya bekal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.